Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Rebu, dan pagi ini mungkin agak gerimis. Di tempat saya hujan mulai pagi, tidak reda-reda, karena memang tadi malam pulangnya sudah cukup sangat pagi. Saya tidak bisa pagi sekali bangunnya. Namun pada pagi saya terima kasih kepada Pak Sukar dan Bu Endang yang sudah membawakan semua suguh sajen sandingan jok bakal ke tempat saya untuk berdoa. Dan suguh sajian sandingan, ada buah dan jok bakal. Nah, kita dari rempah-rempah, empon-empon, buah-buahan dari cikal bakal sebuah wilayahnya seperti itu. Saya terima kasih kepada matur nuwun matur sekelangkong kepada Pak Sukar dan Bu Endang ya. Kemarin saya waktu siaran CTV tidak tahu bahwa panjenengan mengirimkan semua peralatan atau seperangkat apa yang diajarkan oleh leluhur. Yang tadi malam mau beli kok kayaknya sampai detik itu tidak ada kesempatan karena uangnya nipis. Hari ini kita akan bahas aksara to, THA atau THO, yaitu tukul saka niat. Jadi berangkat dari niat baik. Sebenarnya kita akan berusaha untuk mempelajari ada 3 hal yang ingin kita pahami. Jadi ada niat yang berangkat dari akal dan pikiran, ada niat dari hati atau batinia, dan ada niat tanpa yang diawali dan diakhiri, tanpa diketahui, dimengerti, dan sesuatu yang menjadi keinginan. Jadi ada niat yang sebenarnya berdasarkan pada tingkatan yang diciptakan oleh batin. Ketika kita berusaha menjelaskan tentang aksara dan cahaya batin ini semata-mata untuk apa? Untuk kita bisa terkenal. Lelah, terus terang mohon maaf, lelah. Tiap pagi kita harus membuat konten, dan mungkin kontennya orang 1 bulan atau 1 minggu, dan itu butuh sekian energi. Kita tidak tiap hari kita. Coba kita buktikan bahwa wong Jawa, wong Nusantara, wong Dayak, wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Sumatera, wong Madura, wong Bali, wong Papua, iki wong Nusantara berani betul wedar dalam rangka untuk memperbaiki, niatnya hanya memperbaiki, tujuannya memperbaiki batiniah. Jadi batiniah itu sendiri adalah ya cahaya itu sendiri yang mungkin masih terpapar hujan, terpapar mendung, terpapar gelapnya, terpapar silaunya, terpapar warnanya, terpapar bentuknya. Nah ini yang kedua, tukul saka niat bisa didasarkan pada proses penciptaan yang diciptakan oleh alam berpikir kita. Nah, kalau alam berpikir kita atau ciptaan kita sendiri, mungkin itu adalah tugas dan tanggung jawab. Karena ketika kita menggunakan akal adalah sebuah perintah dengan cara menggunakan teori akal untuk melaksanakan tanggung jawab. Contoh, bapak polisi, bapak tentara, perintah dari atasan dia harus gunakan rasionalitas atau ASN. Jadi ketika dia mendapatkan perintah yang harus menggunakan adalah akal dan pikirannya, dia harus tetap taat kepada ketentuan perintah tersebut. Namun dia harus sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan aturan atau ketetapan
kesepakatan apa yang telah dibuat sebagai ASN, polisi, tentara, dan abdi negara atau satria-satria negara. Yang ketiga adalah tukul saka niat, tidak berprasangka terhadap apapun. Seperti begini, ini sudah tidak ada niat apa-apa. Apakah niat buruk atau niat jelek atau pokoknya niat saja. Niat apa? Niat hanya semata-mata berkhidmat dan beribadah, bertaat, berpasrah kepada Sang Maha Pencipta kita. Jadi niat kita ada niat karena perintah oleh akal pikiran untuk kepentingan negara, ada perintah, ada niat karena batiniah kita memang harus betul-betul sama-sama menyatakan apa yang kita jalankan itu adalah kebaikan. Ada perintah tanpa harus diketahui perintah itu akan seperti apa. Itu adalah perintah tukul soko niat karena kepasrahan. Ini harus dicari satu persatu. Jadi walaupun kita sudah bekerja sebagai polisi, tentara seperti Pak Hermawan tadi malam kita duduk-duduk di Jogodolok, Mas Taufik izin jam 11 saya undur diri, saya besok harus dinas. Nah itu secara rohani, secara batin dia melaksanakan tugas sebagai spiritual. Tapi secara akal pikiran, perintahnya juga ada niat untuk mengabdi kepada negara. Dan orang-orang harus mengakui, wah yang ini kok bisa arep mulai Pak. Nah, bagi orang yang tidak tahu tentang masalah ketetapan, orang-orang yang punya tugas tanggung jawab kepada negara, maka tidak diperkenankan mereka untuk menghakimi atas nama dirinya, tapi tidak melihat orang lain yang juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Jadi jangan semena-mena lalu kita seakan-akan lagi teko langsung ngukur wong. Lagi lungguh langsung ngukur wong. Lagi jam piro Pak kok harus memulai. Kon nggak mau jam piro nang endi. Kita itu berudar tiap hari tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal hari, tanpa kita mengenal jam. Terus ketemu orang kita kenalkan tentang apa yang disebut dengan dat, kesempurnaan, kemuliaan, dat yang paling tidak pernah bisa dilihat hanya bagi orang-orang yang betul-betul dicintai, maka dia akan melihat. Bukan karena perewangan, bukan, karena ketetapan dari Yang Maha Pencipta. Karena dia dicintai maka dia mencintai. Karena dia dasarnya untuk mencintai dan kepasrahannya untuk mencintai kepada yang menciptakan dirinya, maka semata-mata karena welas asih Sang Pencipta, bukan karena dia. Sama seperti yang kita lakukan. Saya pribadi tidak bisa. Hanya karena kita ingin mencintai Sang Pencipta, maka pagi ini saya disuruh buendangnya perintah dari Allah, perintah dari Gusti Kang Akaryo Jagat, perintah dari Sang Maha Mulia yang menciptakan kita. Ya saya lakukan. Persoalan apa? Tidak ada persoalan. Yang penting tempat saya bau, wangi. Saya bisa berkumpul dengan badan, berkumpul dengan roh, berkumpul dengan sukma, dengan makhluk yang lain daripada kumpul sama beraknya burung puter saya ini. Kan lebih baik seperti ini. Bersih, tempat saya bersih, saya bisa membuat podcast, lalu niatan saya hanya berpasrah kepada Gusti Kang Akaryo Jagat, kepada Allah. Jadi berpasrah kita bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan kepada juragan, pasrah. Betul, poso itu pasrah marang sing kuoso. Jadi kalau masih ada orang pasrah hanya karena tidak ingin dia takut kalau cuma dia tidak dianggap begini, ini berarti bukan kepasrahan atas nama apa. Berarti dia masih belum mengenal niatnya. Bukan mengenal yang lain, mengenal niatnya sendiri. Apalagi mengenal tujuannya. Nah, maka hati-hati ketika tukul soko niat, berangkat dari niat baik, maka kenalilah niat dan kenalilah tujuanmu. Maka ketika engkau mengenali tujuanmu, mengenali niatmu, maka berbaik-baiklah dengan Sang Menciptakan yang menciptakan kamu, karena yang menciptakan kamu akan selalu memberikan kebaikan. Jika engkau menciptakan keburukan atas dasar pikiran, hati, pikiran, akal, dan semua yang kau lakukan, maka jangan berharap sedikit pun kamu akan melihat sebuah kesempurnaan atas dasar kesadaran ketika engkau melihat Sang Pencipta telah mengambil sertifikat hak dari hidup dan kehidupan itu semua. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakunto Mati, Om Santi, Santi, Santi Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.